Tiga Setan Darah dan Cambuk Api Angin. Bagian 6. Si kepala besar badan kecil pendek, Gonggozeta, maju selangkah ke hadapan ketiga orang itu dan membuka mulut lagi. Kalian semua mesti mampus di sini. Kalian dengar, tikus-tikus bermuka manusia? Pendekar 212, Wiro Sableng, memandang sebentar pada Sekar dan Pranajaya, lalu kembali ia palingkan muka menghadapi Gonggozeta. Dan di saat itu, Gonggozeta kembali membentak. Kalian hanya diberi kesempatan untuk menerangkan nama masing-masing, agar tidak mampus secara penasaran. Wiro Sableng mengulum senyum dan buka mulut dengan suara lunak. Rasa-rasanya kami yang kalian sebutkan tikus-tikus bermuka manusia ini tidak mempunyai permusuhan dengan sobat-sobat semua. Sompret, semprot Gonggozeta, jangan sebut kami sobat-sobatmu. Wiro garuk-garuk kepala, lalu manggut-manggut. Lantaran apakah yang membuat kalian semua ingin jiwa kami? Kenal pun baru hari ini. Gonggozeta tertawa melengking dan memandang pada kawan-kawan. Sobat-sobatku, serunya, kalian dengar omongan tikus gondrong itu? Mereka tak ada permusuhan dengan kita. Tidak mengerti mengapa kita semua inginkan jiwa mereka. Cuah, Gonggozeta meludah ke tanah. Apa kalian masih belum tahu tengah berhadapan dengan siapa saat ini? Wiro angkat bahu, justru itu memang yang kami kepingin tahu. Gonggozeta kembali keluarkan tertawa melengking. Aku Gonggozeta, dia terangkan nama. Lalu satu demi satu menyebutkan nama atau gelar 7 orang kawannya. Kami semua adalah tokoh-tokoh istana, hulu balang kerajaan. Wiro Sableng manggut-manggut. Tidak disangka-sangka, ujar pendekar ini. Setan alas, apa yang tidak kau sangka, sentak Gonggozeta, sementara kambrat-kambratnya yang lain tetap menunggu dengan tenang. Tidak disangka-sangka kalau hari ini kami akan bertemu dengan tokoh-tokoh silat istana. Dengan tokoh-tokoh yang berjulukan hebat semua. Sungguh satu kehormatan bagi kami. Gonggozeta tertawa melengking. Kawan-kawan terdengar menggerendang. Cuma kami belum tahu, urusan apakah yang membuat kalian semua inginkan jiwa kami? Tanya Wiro. Tikus busuk, jangan pura-pura tidak tahu. Kalian telah membunuh setan pikulan dan 3 setan darah. Mereka adalah kawan-kawan kami. Kalian salah sangka, jawab Wiro cepat. Kami tidak membunuh setan pikulan. Jangan jual kentut, hardik Gonggozeta. Wiro Sableng tertawa, siapa yang jual kentut? Jawabnya. Kentut putri yang paling cantik pun di jagat ini tak ada yang orang akan mau beli. Paras Gonggozeta dan 7 kawannya menegang membesi. Ini adalah satu penghinaan, mereka dipermain-mainkan. Di lain pihak, Pranajaya menggigit bibir. Bagaimana Wiro masih bisa bergurau menghadapi bahaya macam begini? Pemuda bertangan buntung ini sudah sejak tadi mengeluh dalam hati. Dia ingat pesan gurunya, kota raja penuh dengan tokoh-tokoh silat berilmu tinggi. Berurusan dengan mereka berarti mati. Prana melirik pada Sekar. Gadis baju kuning ini dilihatnya juga berada dalam ketegangan. Gonggozeta maju lagi selangkah. Srit, dari balik punggungnya, manusia kepala besar ini cabut sebilah golok 4 persegi panjang yang lebarnya 1,5 jengkal. Senjata ini berkilauan ditimpa sinar matahari sore. Sebut nama kalian masing-masing, cepat. Atau kalian mampus penasaran? Dengar, Gonggozeta, menyahuti Wiro Sableng. Kami tidak dusta, kami sama sekali tidak membunuh setan pikulan. Jika bukan kalian, lantas siapa? Juga, siapa yang membunuh 3 setan darah di dalam sana? Wiro angkat bahu. Mana kami tahu, jawabnya. Dia memandang ke langit di sebelah barat. Gonggozeta, hari sudah sore. Matahari sebentar lagi mau tenggelam. Beri kami jalan. Sebaiknya kalian lekas mencari dan menyelidiki siapa sebenarnya pembunuh kawan-kawanmu itu, sebelum hari menjadi malam dan sebelum dia lari jauh. Tubuh si cakar iblis kelihatan semakin membungkuk ke muka. Dari mulutnya terdengar suara menggerendang. Lalu katanya, Gonggozeta, kuku-kuku jariku sudah tak sabar untuk cepat-cepat mengkermus manusia-manusia keparat ini. Kita semua sudah tahu bahwa mereka yang menamatkan riwayat 3 setan darah. Tunggu apa lagi? Abis berkata begitu, si cakar iblis menggerendeng keras. Kedua tangannya yang berkuku panjang menyambar ke muka Wiro Sableng. Cepat-cepat pendekar 212 melompat ke samping. Wiro maklum, walau bagaimanapun kini pertempuran tak dapat dihindarkan. 7 orang tokoh-tokoh silat lainnya dilihatnya telah bergerak pula, masing-masing keluarkan senjata. Karenanya pendekar 212 ini tidak sungkan-sungkan lagi. Tangan kiri menghantam ke muka ke arah cakar iblis, sedang tangan kanan menyelinap mencabut kapak naga geni 212. Sekar dan Prana tidak pula tinggal diam.
melainkan cabut rantai petaka bumi dan pedang Eka Sakti. Begitu serangannya luput, penuh penasaran si cakar iblis balikkan badan dan kembali menyerang dengan jurus yang lebih hebat dari pertama tadi. Namun betapa kagetnya manusia ini sewaktu tubuhnya menjadi limbung disambar serangkum angin yang keluar dari pukulan tangan kiri Wiro Sableng. Dua di antara tokoh-tokoh silat istana itu, yakni si telinga arit sakti dan hantu hitam muka putih, berseru kaget sewaktu melihat senjata yang digenggam Wiro Sableng. Kapak naga geni 212, seru mereka hampir bersamaan. Yang lain-lainnya tersentak kaget. Mereka belum pernah melihat senjata yang pernah menggegerkan dunia persilatan itu, cuma mendengar-dengar saja. Sungguh tak dapat dipercaya kalau hari ini mereka menyaksikan senjata mustika sakti itu berada dalam tangan seorang pemuda berambut gondrong bertampang dogol anak-anak. Rasa heran tak percaya itu tidak berjalan lama, dan berubah menjadi keterkejutan dan kemarahan yang amat sangat sewaktu kapak maut naga geni 212 berkiblat dan meminta korban pertamanya, itu si Picak dari utara. Si Picak dari utara menjerit keras dan tubuh dengan dada mandi darah dihantam kapak sakti itu laksana ratusan tawon mengaung, anginnya menderu-deru, sedang dari mulut pendekar 212 mulai terdengar suara siulan yang diseling dengan suara tertawa aneh dan bentakan-bentakan. Bila siulan itu terdengar, bila suara tertawa aneh menyeling, inilah satu pertempuran besar yang dahsyat. Tubuhnya sudah lenyap ditelan kecepatan geraknya dan ditelan bayang-bayang gerakan 7 pengeroyoknya. Sekar dan Pranajaya putar senjata masing-masing dan menghadapi 3 orang pengeroyok, sementara Wiro yang berpunggung-punggungan dengan mereka menghadapi 4 pengeroyok lainnya. 50 prajurit kerajaan mengurung dalam bentuk lingkaran. Mereka memang sudah diberitahu untuk mengambil posisi demikian dan tidak turut menyerang. Rapatkan serangan, teriak Gonggoseta, karena sampai 5 jurus di muka tak satu pun yang sanggup mereka lakukan untuk membobolkan pertahanan ketiga orang pendekar itu. Dalam jurus ketujuh, harimau siluman mengurung persis macam harimau, dan dari mulutnya mengepul asap 7 warna yang mengerikan. Tutup jalan nafas, teriak Wiro memberi ingat. Sekar dan Pranajaya segera melakukan hal itu. Tapi Sekar terlambat, hidungnya keburu menghendus hawa beracun asap 7 warna itu. Tak ampun, pemandangannya menjadi gelap dan tubuhnya melosok gontai. Di saat itu, si janggut biru secepat kilat tusukkan tongkat besinya ke perut gadis itu. Traang, bunga api memercik. Tusukan tongkat besi si janggut biru terpapas ke samping karena dilanda badan pedang Eka Sakti di tangan Pranajaya. Jurus-jurus berikutnya semakin seru. 50 prajurit hampir tak sanggup melihat dengan jelas gerakan-gerakan mereka yang bertempur itu, saking cepatnya. Harimau siluman masih juga mengeluarkan asap beracunnya dari mulut. Penasaran sekali Wiro Sableng berteriak. Harimau siluman, silahkan makan asapmu sendiri. Abis berkata begitu, Wiro pukulkan tangan kirinya. Pukulan angin puyuh yang dikerahkan dengan setengah bagian tenaga dalam itu hebatnya bukan main. Asap 7 warna yang dihembuskan harimau siluman menjadi buyar berantakan, untuk kemudian menyerang pemiliknya sendiri. Harimau siluman menggerung, tubuhnya jatuh duduk di tanah, hidung dan mulut serta matanya mengeluarkan darah akibat diterpa racun asap 7 warna. Manusia ini keluarkan sebutir pil penawar racun, tapi sebelum pil itu sempat ditelannya, racun asap 7 warna sudah merambas ke jantung dan paru-parunya. Tak ampun lagi, harimau siluman menggeletak mati di tanah. Di saat yang sama, Wiro Sableng mendengar suara jeritan Pranajaya. Ketika dia menoleh, dilihatnya pemuda itu terhuyung-huyung dengan tangan terluka parah dihantam senjata berbentuk arit di tangan si telinga arit sakti. Mampuslah, teriak telinga arit sakti. Aritnya menyambar ke leher Prana yang saat itu sudah tak bersenjata lagi, karena tadi telah terlepas sewaktu lengannya dihantam ujung arit. Prana jatuhkan diri, dia selamat. Tapi sewaktu arit itu berkiblat membalik kembali, murid Empu Blorok ini tiada sanggup lagi menghindar. Si telinga arit sakti tertawa mengekeh. Wus, telinga arit sakti berseru kaget dan lompat 7 tombak ke atas. Satu sinar putih telah melabrak ke arah tubuhnya. Panasnya bukan main dan menyilaukan mata. Belum lagi dia turun ke tanah, di sebelah sana 11 orang prajurit kerajaan terdengar menjerit dan rubuh ke tanah dengan tubuh hangus tiada nyawa. Pukulan sinar matahari, teriak si telinga arit sakti. Mukanya masih pucat, yang lain-lainnya juga mendadak sontak menjadi ngeri. Pemuda keparat, apakah kau muridnya si Sinto Gendeng? Bentak hantu hitam muka putih. Tanya pada penjaga neraka, jawab pendekar 212. Sekali kapak naga geni di tangannya berkelebat, maka terdengarlah pekik hantu hitam muka putih.
Kepalanya hampir terbelah dua, mukanya yang dicat putih kini menjadi merah ditelan noda darah. Tubuhnya angsrok saat itu juga ke tanah. Gonggoseta menerjang kalap. Golok 4 seginya yang amat besar itu membabat 4 kali berturut-turut. Sambil mengelak gesit, Wiro berteriak, "Prana, bawa Sekar dari sini. Tunggu aku di tepi telaga di luar kota raja. Cepat." "Tidak mungkin, Wiro," jawab Prana, "aku tak sanggup melakukannya. Racun arit perempuan keparat itu telah menyesakkan nafas dan melemahkan sekujur badanku. Sekar sendiri entah masih hidup entah tidak." Pendekar 212 kertakan rahang. Dia melirik pada tubuh Sekar yang melingkar di tanah dan putar kapak naga geninya untuk menerabas serangan tongkat si janggut biru dan cakar maut si cakar iblis. Meski cuma melirik sekilas, namun mata Wiro Sableng yang tajam masih bisa memastikan bahwa Sekar saat itu masih bernafas. Cuma keadaannya memang kritis akibat telah mencium asap beracun yang dihembuskan oleh harimau siluman. Dengan tangan kirinya, Wiro cepat mengambil 2 butir pil dari balik pakaian putihnya. "Prana," serunya, "lekas telan pil ini dan berikan 1 kepada Sekar." Melihat ini, Gonggoseta segera berusaha untuk menghalang. 2 butir pil yang melesat ke arah Prana hendak ditendangnya dengan kaki kanan, namun tangan kiri Wiro Sableng bergerak lebih cepat ke arah manusia pendek berkepala besar ini. Selarik sinar menyilaukan menyambar Gonggoseta. "Pukulan sinar matahari," seru si telinga arit sakti. Gonggoseta, lekas lompat menghindar, memperingatkan perempuan sakti ini. Mendengar peringatan itu dan maklum akan kehebatan pukulan sinar matahari yang tadi sudah disaksikannya sendiri, Gonggoseta cepat menghindar ke samping, namun terlambat. Kaki kanannya kurang lekas ditarik pulang. Terdengar lolongan Gonggoseta. Kaki kanannya itu melepuh hangus dan mengeluarkan asap sewaktu dilanda pukulan sinar matahari. Tubuhnya terpelanting 3 tombak. Dikerahkannya tenaga dalamnya, dikeluarkannya sejenis obat untuk menolak luka besar dan rangsangan racun yang menjalar dari kaki kanannya. Namun semua itu sia-sia. Tak satu kekuatan apapun agaknya yang sanggup mengobati kakinya yang hangus. Tak ada satu obat penawar pun yang sanggup memusnahkan racun pukulan sinar matahari. Gonggoseta meraung-raung dan bergulingan di tanah, kemudian tubuhnya tak bergerak-gerak lagi, tanda nyawanya lepas sudah. Kehebatan pukulan sinar matahari yang dilepaskan Wiro tidak saja hanya meminta korban jiwanya Gonggoseta, tapi juga seperti tadi, di seberang sana terdengar lagi pekik kematian 6 orang prajurit yang tersambar pukulan sinar matahari. Keenamnya laksana daun-daun kering disambar angin keras, berpelantingan dan mati seketika itu juga. Meski dalam keadaan tangan terluka parah, bahkan kalau tidak hati-hati tangannya sendiri bisa tersambar pukulan sinar matahari, namun dengan susah payah, akhirnya Pranajaya berhasil juga menyambut 2 butir pil yang dilemparkan Wiro. Obat itu segera ditelannya dan yang satu lagi dimasukkannya dengan cepat ke dalam mulut Sekar. Melihat kematian kawan mereka yang keempat itu, semakin meluaplah kemarahan dan dendam maut tokoh-tokoh silat lainnya, yaitu si telinga arit sakti, Cindur Rampe, Cakar Iblis, serta si janggut biru. Keempatnya mengurung Wiro dengan rapat. Tongkat besi si janggut biru laksana taburan hujan menderu-deru menyambar ke seluruh tubuh pendekar 212. Kuku-kuku jari si cakar iblis yang mengandung racun yang sangat dahsyat tiada hentinya mencari sasaran di bagian-bagian tubuh Wiro yang berbahaya. Arit di tangan si telinga arit sakti berkelebat cepat memapas kian kemari, sedang Cindur Rampe tiada hentinya lepaskan pukulan Ireng Weliung yang mendatangkan angin dahsyat berwarna hitam dan beracun. Dan bagaimana keempat tokoh-tokoh silat utama ini tidak menjadi dibikin tambah mengkal, karena semua serangan maut mereka itu sampai 10 jurus di muka masih belum sanggup merubuhkan pendekar 212. Jangankan merubuhkan, untuk melukai sedikit saja salah satu bagian tubuh murid Eyang Sinto Gendeng itu pun mereka tiada sanggup. Dan lebih membuat mereka penasaran betul ialah karena dari mulut pendekar 212 tiada hentinya keluar suara siulan yang sekali-sekali diselingi oleh suara tertawa bernada mengejek. Pil yang diberikan oleh Wiro Sableng kepada Prana memang mengandung khasiat yang luar biasa. Obat itu Eyang Sinto Gendeng sendiri yang meramunya. Pada waktu pertempuran di jurus ke-10 berkecamuk hebat-hebatnya, maka Prana mulai merasakan keadaan tubuhnya pulih kembali. Lukanya tiada terasa sakit lagi dan darah yang mengucur berhenti. Ketika dia berpaling pada Sekar, dilihatnya gadis itu membuka kedua matanya dan menggerakkan kepala. "Prana, lekas tinggalkan tempat ini. Bawa Sekar," Wiro berseru lagi. Pranajaya mengambil pedang Eka Sakti yang tercampak di tanah lalu berdiri. Apa yang dilakukannya bukanlah mengikuti ucapan Wiro,
melainkan terus menyerbu ke dalam kalangan pertempuran. Pemuda tolol, Dampratwiro, disuruh selamatkan diri malah bertempur. Prana tidak berkata apa-apa, melainkan terus babatkan pedangnya ke arah cakar iblis di sebelah kiri Wiro. Kalau sendiri tadi 4 tokoh silat istana itu tiada sanggup menghadapi Wiro, maka ditambah dengan munculnya Prana Jaya kini keempat tokoh silat itu menjadi terdesak total. Tubuh keempatnya terbungkus sinar pedang dan sinar kapak, dan agaknya pertahanan mereka itu tak akan berjalan lebih lama. Dalam waktu singkat, pasti sekurang-kurangnya salah seorang dari mereka akan menjadi korban lagi. Tahan, hentikan pertempuran ini, teriak Cindur Rampe seraya melompat keluar dari kalangan. Sejak mulanya, dia memang tak mau ikut-ikutan membela kematian 3 setan darah, karena antara dia dengan 3 setan darah sendiri mempunyai perselisihan yang belum terselesaikan. Namun karena tak ingin dicap pengecut, terpaksa juga Cindur Rampe pergi bersama yang lain-lainnya itu untuk membuat perhitungan dengan Wiro dan kawan-kawan. Apa maumu, Cindur Rampe? Tanya Wiro dengan melintangkan kapak di muka dada, sementara Sekar saat itu sudah berdiri di sampingnya dengan rantai petaka bumi di tangan kanan. Antara kami dan kalian tak ada permusuhan. Karenanya, tak perlu pertempuran gila ini diteruskan. Wiro tertawa tawar. Tadi pun aku sudah bilang. Tapi kalian semua tidak mau dengar. Sayang 4 orang kawan kalian sudah melayang jiwanya. Cindur Rampe berpaling pada kawan-kawan dan memberi isyarat untuk berlalu. Si janggut biru sudah hendak mengikuti Cindur Rampe, tapi tak jadi karena saat itu terdengar bentakan si telinga arit sakti. Cindur Rampe, Resi Keparat. Apakah nyalimu sepengecut begini? Apa kau relakan begitu saja 4 kawan kita menemui kematian? Paras Cindur Rampe menjadi merah. Perempuan edan, balasnya membentak, jangan bicara seenak perutmu. Kalau kau dan yang lain-lainnya mau meneruskan pertempuran ini, silahkan. Kalian mencari mampus. Cindur Rampe langkahkan kedua kakinya. Kalau begitu, biar kau yang mampus lebih dulu, pengecut, teriak telinga arit sakti dan perempuan ini segera melabrak Cindur Rampe. Kedua orang itu pun terlibatlah dalam satu pertempuran seru. Wiro tertawa mengekeh. Dia berpaling pada Prana dan Sekar. Kawan-kawan, mari kita tinggalkan tempat ini, katanya. Biar saja mereka baku hantam satu sama lain. Kalian tak akan berlalu dari sini, tikus-tikus keparat. Wiro putar kepala. Yang membentak adalah si cakar iblis. Tubuhnya merunduk, kedua tangannya yang berkuku-kuku panjang diulurkan ke muka. Di sampingnya, si janggut biru berdiri dengan hati bimbang, apakah akan berlalu dari situ atau meneruskan lagi pertempuran. Cakar iblis menggerung dahsyat. 10 kuku jari tangannya mengeluarkan sinar hitam, dan sedetik kemudian 10 sinar hitam itu mencurah ke arah Wiro. Pendekar 212 sabetkan kapak naga geni ke muka. 10 larikan sinar hitam buyar, tapi di lain kejapan 10 kuku-kuku jari si cakar iblis tahu-tahu sudah berada di depan muka pendekar 212. Wiro Sableng terkejut sekali dan menyurut ke belakang. 10 kuku hitam itu memburu laksana kilat. Dan terdengar kekeh si cakar iblis, kau tak akan bisa selamatkan jiwamu dari jurus 10 ular berbisa berebut buah ini, katanya. Wiro memaki. Dia melompat ke belakang, tapi secepat lompatannya itu, begitu pula cepatnya 10 kuku itu memburunya lagi. Mampuslah, teriak si cakar iblis dan kedua tangannya laksana kilat menggapai ke muka pendekar 212. Terdengar satu jeritan. Pendekar 212 usap parasnya dan memperhatikan bagaimana si cakar iblis berdiri terhuyung-huyung. Kedua lengannya terpapas buntung dilanda mata kapak di tangan Wiro dalam satu jurus serangan balasan yang amat luar biasa hebatnya. Manusia keparat, maki si cakar iblis. Darah memancur dari kedua pergelangan tangannya. Sekalipun kau menang, jiwamu tidak akan aman. Aku akan mampus dan akan jadi setan. Akan mencekik batang lehermu. Sialan, sudah mau mati masih omong besar, damprat Wiro Sableng. Sekali kaki kanannya bergerak, maka mentallah si cakar iblis. Wiro berpaling pada si janggut biru. Bagaimana, mau coba-coba rasanya mampus, sobat? Tanya Wiro pula. Si janggut biru meludah ke tanah. Tanpa berkata apa-apa, segera ditinggalkannya tempat itu. Wiro memandang pada si telinga arit sakti yang tengah bertempur hebat dengan Cindur Rampe. Bertempurlah terus sampai salah seorang dari kalian mampus, seru Wiro. Lalu dengan cepat, bersama Sekar dan Prana dia berlalu dari situ. Tak satu prajurit kerajaan pun yang berani dan bernyali menghalangi mereka. Sementara itu, si telinga arit sakti berteriak keras. Cindur Rampe, hentikan pertempuran ini. Kita harus kejar ketiga bangsat itu. Cindur Rampe melompat mundur.
Aku masih mau hidup, Arit Sakti, kata Cindur Rampe pula. Kalau kau mau mengejar mereka, silahkan. Cindur Rampe berkelebat meninggalkan tempat itu. Si telinga Arit Sakti memaki habis-habisan. Bila dia tinggal seorang diri dan menyaksikan 5 mayat kawan-kawan yang menggeletak mati di halaman gedung itu, diam-diam dia pun merasa kecut dan menyadari bahwa seorang diri tak akan ada gunanya dia mengejar ketiga manusia itu. Akhirnya, perempuan sakti ini berkelebat dan lenyap ke jurusan timur. Jilid 13. Waktu mereka menghentikan lari masing-masing, ketiganya telah berada jauh di luar kota raja. Mereka saling pandang, dan Wiro membuka pembicaraan dengan senyum di bibir. Sobat-sobat, kemana kita sekarang? Sekar tidak memberikan jawaban. Pranajaya memperhatikan paras gadis ini sebentar, lalu berkata, aku akan terus ke timur, ke Pulau Seribu Maut, mencari cambuk api angin milik guruku yang telah dilarikan oleh Bagaspati. Wiro manggut-manggut, dia merenung sejenak, lalu berkata, Pulau Seribu Maut, cambuk api angin, Bagaspati, nama-nama yang hebat. Perjalananmu ke ujung Jawa Timur pasti merupakan suatu hal yang menarik. Saudara Prana, kau keberatan bila aku ikut bersamamu? Pranajaya berseru gembira. Memang itu yang aku harap-harapkan, Wiro. Jalan jauh banyak dilihat, kawan seiring sukar didapat. Wiro Sableng tertawa. Bagaimana dengan kau, Sekar? Tanya murid Eyang Sinto Gendeng itu. Prana memandang lekat-lekat pada gadis itu. Di balik pandangannya itu tersembunyi suatu perasaan kecemasan. Dan perasaan itu semakin jelas kelihatan sewaktu Wiro berkata, kau mesti kembali ke tempat gurumu. Tapi si gadis justru gelengkan kepala. Aku ikut bersamamu, bersama kalian, kata Sekar. Wiro Sableng kerenyitkan kening. Pengalamanmu di kota raja kurasa cukup memberikan gambaran bagaimana penuhnya dunia ini dengan 1001 macam bahaya dan kejahatan. Perjalanan ke Pulau Seribu Maut pasti lebih berbahaya dari pengalamanmu di kota raja. Apakah kau terlalu menganggap aku ini orang perempuan bangsa kurcaci yang takut segala macam bahaya? Tukas Sekar. Wiro berpaling pada Pranajaya yang sampai saat itu masih memandang pada Sekar. Dia memang pintar omong, kata Wiro pula. Adatnya keras, maunya dia, mesti maunya juga. Urusan laki-laki mau disamakan dengan urusan perempuan. Sudah, potong Sekar seraya membalikkan badan memunggungi kedua pemuda itu. Wiro Sableng tertawa dan garuk-garuk kepalanya. Yang aku khawatirkan, kata pendekar 212 pula, kalau gurumu kelak akan salah sangka dan menduga kami yang menjebloskan kau ke dalam persoalan rumit penuh bahaya ini. Soal guruku itu soalku dengan beliau. Yang penting sekarang kita sama-sama pergi ke Pulau Seribu Maut. Apa aku sebagai orang persilatan tidak boleh mencari pengalaman? Tentu saja boleh, sahut Wiro, sementara Pranajaya sampai saat itu tak sepatah pun membuka mulut selain memandang seperti tadi pada Sekar. Tapi sekarang belum saatnya, menyambungi Wiro. Kau tak berhak melarangku, Wiro. Siapapun tak berhak melarang kemana aku mau pergi. Berabe, ujar Wiro Sableng. Bagaimana Prana, kita ajak dia. Pranajaya angkat bahu. Terserah padamu, Wiro. Wiro Sableng tarik dan hembuskan nafas panjang. Baik Sekar, kau boleh ikut bersama kami. Tapi ingat, kalau terjadi apa-apa dengan kau dan kami tak sanggup menolongmu, jangan kelak menyesalkan kami berdua. Maka tak lama kemudian, ketiga orang itu pun kelihatan berkelebat dan dengan mengeluarkan ilmu lari masing-masing, mereka tinggalkan tempat itu dengan sangat cepat. Malam itu malam yang ketiga bagi rombongan yang terdiri dari 3 orang itu dalam perjalanan mereka menuju Pulau Seribu Maut di ujung timur Pulau Jawa. Mereka berhenti di tepi sebuah anak sungai berair jernih. Langit bersih kebiruan, bintang-bintang bertaburan dan bulan sabit memperindah suasana malam yang sejuk itu. Pranajaya memasukkan 4 potong kayu kering ke dalam api unggun, lalu melangkah perlahan ke tepi sungai. Dilihatnya gadis itu duduk di sebuah batu besar, tengah melamun seorang diri. Prana datang mendekat. Untuk beberapa lamanya, tidak satu pun dari mereka yang bicara. Si pemuda memandang ke langit lepas. Dia mendapat bahan untuk membuka pembicaraan. Bagus betul malam yang sekali ini. Sekar memandang ke atas, memperhatikan bulan sabit dan bintang-bintang yang bertaburan, lalu menganggukkan kepalanya. Wiro belum kembali, tanya gadis itu. Belum, sahut Prana. Hatinya menciut. Sekar lebih banyak memperhatikan seorang lain yang tak ada di situ, daripada kehadiran dirinya di sampingnya di atas batu itu. Dan Prana sendiri tidak tahu kemana pula Wiro pergi. 2 malam yang lalu pun, pemuda itu selalu pergi tanpa memberitahu kemana. Seakan-akan kepergiannya itu merupakan hal yang disengaja.
Pranajaya berdehem beberapa kali untuk menghilangkan sekatan yang menyesakkan lehernya. Dipandanginya paras jelita Sekar dari samping. Betapa indahnya paras itu dipandang di bawah naungan malam yang disinai bulan sabit dan bintang gumintang. Kau masih belum memberikan jawaban apa-apa atas ucapanku malam pertama yang lalu, Sekar, berkata Pranajaya. Suaranya sekali ini tiada bernada, ditelan sendiri oleh gema-gemetar suaranya itu. Sekar memandang ke hulu sungai, lalu menundukkan kepalanya. Apakah tak akan pernah ada balasan? Tanya Pranajaya. Si gadis memandang lagi ke hulu sungai lalu membuka mulut. Dalam perjalanan ini bukan persoalan cinta yang mesti dipikirkan, Prana. Suara Sekar perlahan, hampir seperti berbisik, namun begitu mengiang di telinga Pranajaya kedengarannya. Paras pemuda ini membeku merah. Ditundukkannya kepalanya. Kurasa bukan di situ sesungguhnya dasar jawabanmu, Sekar, ujar pemuda itu pula. Lalu, kau mencintai dia? Tanya Prana seberani mungkin. Dia siapa? Tak usah berpura-pura. Sekar memandang pemuda itu sebentar. Maksudmu Wiro? Tanyanya. Si pemuda anggukkan kepala. Sekar tertawa. Suara tertawamu aneh, Sekar, bisik Pranajaya. Seolah-olah membenarkan pertanyaanku tadi. Sekar diam. Aku memang bukan apa-apa jika dibandingkan dengan Wiro. Kau tak usah cemburu, Prana. Terus terang saja, dalam persoalan ini aku cemburu padanya. Aku iri, kata Pranajaya dengan hati laki-laki. Tapi kecemburuan dan iri hatiku itu tidak menyebabkan aku menjadi buta atau lupa diri atau mempunyai maksud yang buruk-buruk terhadap kalian berdua. Aku cemburu dan iri pada Wiro, tapi aku menghormati dan menghargainya sebagai seorang sahabat. Sebagai seorang manusia kepada siapa aku berhutang budi serta nyawa. Bahkan lebih dari itu, aku menganggap Wiro bukan orang lain, tapi sudah sebagai saudara kandung sendiri. Sekar masih diam, dan Pranajaya meneruskan ucapan-ucapannya. Aku menyadari kenyataan, Sekar. Kenyataan bahwa aku bukan apa-apa jika dibandingkan dengan dia. Ilmunya tinggi, parasnya gagah dan jasmaninya tidak mempunyai cacat apa-apa. Yang lebih utama, dia adalah seorang laki-laki berhati jantan, luhur, dan kudus. Jika kau mau berterus terang, Sekar, aku tak akan membuka-buka lagi persoalan ini. Aku akan lebih bahagia dan bangga jika kalian bisa hidup berdua dan berbahagia. Antara aku dan Wiro tak ada hubungan apa-apa, Prana, memotong Sekar. Tak sepantasnya kau bicara sampai sejauh itu. Pranajaya memandang ke langit di atasnya. Diperhatikannya bulan sabit dan dia berkata, mungkin, tapi kau tak bisa menipu dirimu sendiri, Sekar. Kau tak bisa mendustai kata hatimu. Kau mencintai dia. Sekar tundukkan kepalanya memperhatikan jari-jari kakinya yang mungil bagus. Aku tak ingin membicarakan persoalan ini lebih lanjut, Prana. Jadi tak ada jawaban darimu? Tak ada jawaban berarti suatu penolakan, Sekar. Sepi menyeling. Pranajaya menunggu sampai beberapa lamanya. Dipandanginya paras Sekar seketika. Dan bila tak ada juga jawaban dari gadis itu, maka Prana memutar tubuh dan perlahan-lahan meninggalkan tempat itu. Sekar memalingkan kepalanya. Dipandanginya tubuh yang berjalan itu, dipandanginya kaki yang melangkah itu, dipandanginya kepala yang tertunduk itu, dan dipandanginya tangan kiri yang buntung itu. Hati gadis ini memukul-mukul. Suaranya serak parau sewaktu mulutnya memanggil, Prana. Panggilan itu laksana satu kekuatan gaib yang membuat kedua kaki Pranajaya berhenti melangkah dan tubuhnya berhenti berjalan. Si pemuda palingkan kepala. Di antara keputusasaan yang menyelimuti wajahnya di malam sejuk itu, kelihatan sekelumit pengharapan. Dan matanya memandang sayu pada si gadis, menunggu ucapan selanjutnya. Prana, ya, Sekar, bersediakah kau menunda pembicaraanmu ini sampai berakhirnya tugasmu di Pulau Seribu Maut nanti? Si pemuda merenung sejenak, lalu jawabnya, aku bersedia, Sekar, meski aku tahu mungkin tak ada harapan sama sekali bagiku. Mungkin yang orang duga tak selalu mungkin pada kenyataan, Prana, kata Sekar. Pranajaya, murid Empu Blorok, coba merenungkan ucapan gadis itu. Kemudian sekelumit senyum tersungging di bibirnya. Kuharapkan saja demikian, Sekar, kata Prana. Lalu ditinggalkannya tempat itu.